Shalom sahabat Katolika yang dikasihi Tuhan. Salah satu kekayaan spiritual dalam gereja Katolik yaitu kita mengenal banyak orang kudus yang kehidupannya dapat menginspirasi kita dalam menghayati iman Katolik. Dalam kesempatan kali ini, Citato, cerita Santa dan Santo akan mengisahkan kehidupan Santo Aloysius Gonzaga. Gereja Katolik memperingatinya setiap 21 Juni. Mari kita simak kisah hidupnya. Jika kita melihat patung atau gambar Santo Aloysius Gonzaga, ia digambarkan sebagai seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam dengan dilapisi superpli. Atribut yang melengkapinya yaitu bunga lili sebagai lambang kesucian, rosario menunjukkan devosinya kepada Bunda Maria, salib sebagai lambang kesetiaan dan pengorbanan hidupnya, serta tengkorak untuk mengingatkan kita pada karyanya di tengah mereka yang menghadapi kematian. Aloysius Gonzaga merupakan anak sulung dari keluarga bangsawan di Lombardi, Italia, yang lahir pada 9 Maret 1568. Sebagai anak laki-laki dan sulung, Aloysius sangat diharapkan ayahnya untuk meneruskan jejaknya. Ayah Aloysius menginginkannya menjadi seorang perwira hebat. Maka sejak usia 4 tahun, Aloysius sudah dilatih berbagai keterampilan militer dan ikut hidup di kemah tentara. Bahkan ia sering diajak menemani ayahnya ketika memeriksa pasukan. Di usia 7 tahun, Aloysius terserang malaria. Mulailah ia rajin berdoa dan mendaraskan mazmur. Ia pun mulai merasakan kegembiraan dan menginginkan untuk mengolah hidup rohani lebih dalam. Sifatnya yang sangat dewasa membuat ayahnya semakin yakin bahwa Aloysius kelak akan menjadi seorang perwira yang hebat. Ketika berusia 10 tahun, ia dan adiknya sempat tinggal bersama keluarga bangsawan lainnya untuk mempelajari tata cara hidup bangsawan. Di saat itulah ia menyaksikan bagaimana kehidupan bangsawan yang penuh intrik dan kebohongan. Setiap persoalan diselesaikan dengan pisau belati dan racun. Melihat kenyataan ini, Aloysius berkeinginan menarik diri dari kehidupan bangsawan demi menghindari dosa. Aloysius memperkaya dirinya dengan pengetahuan rohani. Ia banyak membaca kisah orang kudus, bermazmur, dan membaca buku meditasi dari Petrus Canisius dan mempraktekannya. Di usia 12 tahun, ia bertemu Carolus Borromeus yang saat itu merupakan kardinal di Milano. Carolus amat terkesan dengan Aloysius dan kemudian mempersiapkan Aloysius untuk menerima komuni pertama. Setelahnya, Aloysius semakin rajin mengikuti Ekaristi, berpuasa, dan juga meditasi. 15 Agustus 1583, ketika ia sedang berdoa di depan patung Maria di sebuah gereja Yesuit, Aloysius memantapkan hati untuk meninggalkan kebangsawanannya dan mengabdikan hidupnya bagi Tuhan. Maka ketika berusia 16 tahun, ia memutuskan untuk bergabung dengan kongregasi Serikat Yesus. Tentu saja ayahnya menentang keras keputusan Aloysius, tetapi beberapa tahun kemudian ayahnya dapat menerima keputusan tersebut. Selama tinggal di biara, ia pun ditempa dengan berbagai pekerjaan berat, namun tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia justru berkata, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat." Pada 1591 terjadi wabah penyakit dan kelaparan di Italia. Aloysius mengumpulkan sumbangan untuk menolong orang yang kesusahan. Ia mengangkat orang-orang yang sakit parah dan hampir mati di jalan untuk dibawanya ke rumah sakit, dimandikan, dan dipersiapkan sakramen sebelum mereka meninggal dunia. Dalam melakukan pertolongan, ia berusaha melawan diri sendiri dari segala rasa jijik terhadap kotoran, bau, dan penyakit orang-orang yang ditolongnya. Pada akhirnya, penyakit yang sama juga menyerang dirinya. Penyakit yang dialaminya membuatnya lemah tak berdaya. Ia tahu bahwa dirinya akan meninggal pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Saat itu, 21 Juni 1591, kondisi Aloysius membaik. Ia tampak lebih segar dan ia meminta sakramen perminyakan.
Malam harinya ia tak dapat lagi menahan sakitnya. Matanya menatap pada salib yang dipegangnya, menyebut nama Yesus dan kemudian meninggal dunia. Ia meninggal di usia 23 tahun. Jenazahnya kini berada di gereja Santo Ignatius, Italia. Aloysius Gonzaga semasa hidupnya melakukan 4 devosi, kepada Sakramen Maha Kudus, kepada Sengsara Kristus, kepada Bunda Maria, dan kepada para malaikat. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726. Siapakah di antara Anda yang memiliki nama Aloysius Gonzaga? Silakan tulis di kolom komentar dan nantikan terus Citato, cerita Santa dan Santo yang akan mengisahkan kisah hidup orang kudus lainnya hanya di Katolika Channel. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.